Terima kasih Tuhan yang termulia, Engkau yang termulia, Engkau yang kami agungkan untuk selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Sekali lagi katakan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh indah Tuhan, buat hadirat-Mu yang dapat kami rasakan sore hari ini Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuh setiap kami Tuhan dengan hadirat surgawi Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami boleh masih diberikan kesempatan Tuhan untuk berkumpul satu dengan yang lainnya Tuhan. Untuk kembali bersama-sama Tuhan, bersepakat Tuhan, bersatu hati Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Juga berdoa untuk perusahaan tempat kami bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan boleh memuliakan Engkau Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tutup bungkus setiap kami Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengambil pelayanan pada sore hari ini Tuhan, mulai dari WL, pendoa, bahkan pembawa firman-Mu Tuhan, bahkan setiap kami Tuhan yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melawat setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami Tuhan dan kuat kuasa darah Kristus Tuhan. Kami mau tolak, kami menghancurkan Tuhan setiap kuasa setan iblis Tuhan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami Tuhan untuk mengikuti ibadah pada sore ini Tuhan. Biarlah kami boleh fokus Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan kami serahkan ibadah kami pada sore hari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sore hari ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Mary dari Kanwilatan Pondok Indah. Pada Ibu Mary, saya persilahkan. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, sore hari ini kalau kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa beribadah bersama-sama, saya percaya semuanya karena kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu, karena kemurahan Tuhan juga di dalam hidup setiap kita, dan saya yakin dan percaya juga pastinya di sini Bapak Ibu semua juga mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Nah, tapi pada sore hari yang luar biasa ini, izinkan saya beberapa menit ke depan menyampaikan kebaikan Tuhan yang saya alami selama tahun 2020. Jadi menghadapi masa pandemi khususnya pada awal tahun lalu, tentunya bukan masa yang mudah ya Bapak Ibu, di mana secara sistem, kemudian mekanisme terkait keseharian kita mengalami perubahan demi perubahan. Yang awalnya mungkin kita kalau keluar rumah, kita bisa bebas tanpa menggunakan masker, berubah semuanya menjadi harus menggunakan masker. Kemudian kita juga perlu lebih waspada ya Bapak Ibu atas adanya virus yang tidak terlihat ya di sekitar kita. Kita perlu melakukan social distancing, kemudian kita harus menjadi lebih rajin menggunakan hand sanitizer, kemudian rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Dan pekerjaan yang awalnya juga secara weekdays kita seperti biasa work from office, mendadak mekanismenya berubah menjadi WFH, WFO. Nah, kesaksian saya, Bapak Ibu, menghadapi masa pandemi tersebut, di mana secara ruang gerak, secara aktivitas di luar rumah juga menjadi banyak keterbatasan. Di situ saya belajar, Bapak Ibu, untuk berdoa dan bertanya sama Tuhan. Saat-saat awal pandemi tersebut, saya coba berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya menanyakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang perlu saya lakukan pada masa-masa seperti ini? Karena lebih banyak waktu yang tadinya mungkin di luar rumah ya Bapak Ibu, jadinya banyak keterbatasan, dan di situ Tuhan ingatkan saya, salah satunya tentang hobi yang sudah lama tidak saya lakukan. Jadi hobi yang mungkin bisa dibilang sudah terpendam ya Bapak Ibu, dan semakin diyakinkan melalui salah satu ibadah online yang saya ikuti lewat salah satu hamba Tuhan.
di situ ada pesan untuk keluarkan dari perbendaharaan kamu, keluarkan dari perbendaharaan setiap kita, ide-ide lama ataupun ide-ide baru, keluarkan dari setiap lemari, keluarkan semuanya, explore, buat penyesuaian-penyesuaian dan tawarkan ke marketplace. Maka Tuhan akan memberkati. Nah, di situ saya mencoba untuk taat ya, Bapak Ibu. Saya mencoba untuk taat. Saya explore talenta-talenta yang ada melalui hobi yang sudah lama tidak saya lakukan tersebut. Just info, untuk hobinya itu menulis, Bapak Ibu. Jadi waktu SMP saya mengikuti ekskul jurnalistik, kemudian pada SMA saya mengikuti ekstrakurikuler creative writing. Nah, puji Tuhan di luar jam kerja, kemudian di luar jam-jam pelayanan online itu saya juga mencoba mengoptimalkan waktu-waktu yang ada, membuat karya tulis, dan ketepatan saat itu ada lomba juga, Bapak Ibu, sehingga saya bisa mensubmit karya tulis itu di dalam suatu lomba. Nah, secara manusia, sempat saya berpikir, ketika lomba ini diadakan, saya sempat berpikir apakah bisa ya selesai karya tulisnya berupa novel waktu itu, Bapak Ibu, apakah bisa selesai dengan tenggat waktu yang ada. Padahal kan saya juga sehari-hari bekerja dan juga ada pelayanan juga ya, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dan ajaib, untuk lomba tersebut sebenarnya minimal hanya perlu mensubmit satu karya tulis. Tapi di masa itu Tuhan benar-benar sertai, Tuhan berikan ide-ide yang luar biasa, sehingga pada tenggat waktunya tidak hanya satu karya yang selesai, Bapak Ibu, tapi 3 karya boleh selesai. Puji Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan walaupun secara resultnya ya, Bapak Ibu, secara pengumuman lombanya, sebenarnya karya saya tidak masuk dalam kategori pemenang, tetapi melalui platform lomba tersebut, saya dihubungi oleh salah satu perusahaan hak cipta yang basisnya di Singapura, ditawarkan suatu kontrak non-eksklusif yang memang infonya katanya karya saya dilihat punya potensi untuk diperbesar dan diperluas baik dari sisi pembaca maupun dari sisi profit. Jadi ditawarkan untuk disebarluaskan dan ada penawaran-penawaran tertentu yang pada akhirnya karya tersebut bisa diterbitkan secara online, Bapak Ibu. Nah, itu tidak hanya ada tawaran kontrak non-eksklusif saja, tapi terkait dengan selesainya karya ini dan adanya tawaran dari perusahaan tersebut, itu saya saksikan juga Bapak Ibu di salah satu YouTube channel dari hamba Tuhan yang sempat menyampaikan pesan terkait dengan eksplorasi ide-ide lama dan ide-ide baru tersebut. Dan ketika saya saksikan, saya tulis kesaksiannya di komen YouTube, kemudian pada akhirnya dibacakan oleh hamba Tuhan tersebut dan sudah disaksikan lebih dari 100.000 viewer sampai dengan saat ini. Puji Tuhan sekali, Bapak Ibu. Di sini saya belajar ketika kita mengawali segala sesuatunya bersama dengan Tuhan di dalam doa dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Tuhan, kita mencoba untuk taat, ada hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Seperti firman Tuhan di Efesus 3 ayat 20, bagi dialah, bagi Tuhan, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan ayat firman Tuhan juga di 1 Korintus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi benar-benar ketika awal pandemi itu saya mengawali dengan doa, kemudian mendapatkan tuntunan Tuhan untuk berkarya, untuk mengeksplorasi talenta yang sudah Tuhan kasih, ternyata hasilnya itu benar-benar di luar dugaan, Bapak Ibu. Kan mungkin secara manusia saya sempat berpikir, oh kalau ada lomba seperti ini,
kemudian saya mengikuti lomba, mungkin hasilnya menang seperti itu. Tapi ternyata Tuhan menyediakan di luar itu, Bapak Ibu. Tidak pernah disangka-sangka sebelumnya bahwa akan ada tawaran kontrak non eksklusif, kemudian kesaksian ini juga bisa disebarluaskan dan disaksikan oleh lebih dari 100.000 viewer. Itu benar-benar sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka. Tapi saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan memang ada mujizat-mujizat, ada hal-hal yang luar biasa, bahkan ada surprise yang ilahi yang benar-benar datangnya dari Tuhan. Nah, bahkan pada tahun yang sama, pada tahun 2020 yang lalu ya Bapak Ibu, di dalam pekerjaan, puji Tuhan, Tuhan percayakan saya juga untuk training Muda 1 ya Bapak Ibu, dan di situ hasil akhirnya juga puji Tuhan, jadi Tuhan kasih saya nilai 6 poin di atas rata-rata kelas. Jadi ya puji Tuhan, saya percaya itu anugerah dari Tuhan juga. Kita tetap mengerjakan yang terbaik yang kita bisa, tapi hasilnya itu saya percaya itu bagian Tuhan, dan kalau Tuhan berikan nilai yang baik seperti itu, ya puji Tuhan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu bonus lagi, Bapak Ibu, yang juga Tuhan kasih pada tahun 2020 yang lalu, dalam kondisi pandemi ya Bapak Ibu, di mana segala sesuatunya lebih banyak online, ada pembatasan untuk bertemu dengan orang secara fisik, tapi di situ Tuhan juga pertemukan saya dengan calon pasangan hidup ya Bapak Ibu, dan kalau Tuhan berkenan, kalau tidak ada perubahan Bapak Ibu mohon dukungan doanya juga. Jadi pada akhir tahun ini kami akan melangsungkan pernikahan kalau Tuhan berkehendak dan tidak ada kendala apapun. Itu saja kesaksian dari saya. Pak Hendra tepuk tangan. Itu saja kesaksian dari saya, kiranya bisa memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih kesaksiannya Bu Mary. Kita sangat terberkati, apalagi di saat-saat seperti sekarang, di saat pandemi, mungkin awal-awal kita pikir, gimana nih kita akan terkungkungkan dalam rumah, kita nggak bisa gerak kemana-mana, kayaknya ruang kita tuh terbatas, tapi melalui pandemi ini Tuhan benar-benar memberikan kita jalan keluar yang kita nggak pernah membayangkan sebelumnya. Bahkan tadi Bu Mary bilang, bahkan sampai go internasional malah dilirik sama negara sebelah gitu. Jadi benar-benar kayak kalau misalnya kita serahkan semuanya sama Tuhan, apapun pergumulan kita, walaupun mungkin kita pikir kayaknya Tuhan ini udah tertutup nih pintu satu ini, tapi Tuhan masih punya 1001 pintu yang lainnya untuk Tuhan bukan kita. Terima kasih banyak Bu Mary atas kesaksiannya. Saya yakin dan percaya setiap kita juga sangat terberkati melalui kesaksiannya Bu Mary. Dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ajak kita untuk menyanyikan satu lagu kembali untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saya katakan pujian ini, katakan one thing that I desire, one thing that I desire
with all my strength and love, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you. Saya persilakan kepada Ibu Herlina. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau sungguh Tuhan yang sangat baik bagi kehidupan kami. Kalau pada sore hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan yang agung. Itu semua karena belas kasihan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada sore hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Hamba percaya bahwa dalam keterbatasan hamba sebagai manusia, kuat kuasa Tuhanlah, kuat kuasa Roh Kudus yang akan menuntun hamba sehingga hamba boleh menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Engkau berkati sekalian kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Berikan kami manusia sebagai manusia yang bisa mendengar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan akan taburkan bagi kami semua. Engkau beri kami hati yang mau menerima, beri kami hati yang bijak agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sehingga firman Tuhan ini boleh tertabur di tanah yang baik Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Berkati kami sekalian yang hadir tanpa terkecuali, dan ini doa kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan pada sore hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan Yesus boleh berkumpul dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Di Makassar saat ini sedang turun hujan, tapi saya percaya bahwa kita semua diberkati dalam cuaca atau dalam musim apapun juga. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan berbagi sharing firman Tuhan dan saya ambil tema yang berjudul Hidup yang Menjadi Berkat. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 16 berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Hidup ini sangat singkat.
sebenarnya dunia ini adalah tempat persinggahan kita yang sementara. Bisa di next, Pak Hendra, slide-nya. Kematian itu tidak memandang usia, tidak mesti kita harus sakit baru mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi bagi setiap orang. Melihat kondisi dunia saat ini, Bapak Ibu, di mana pandemik masih saja merajalela, masih saja terjadi. Kita bersyukur bahwa pada sore hari ini kita bisa berada bersama-sama untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, dokter perusahaan BCA yang ada di Makassar itu juga meninggal, Bapak Ibu. Ini seorang dokter loh. Kalau kita berpikir bahwa seorang dokter itu kan mestinya dia udah tahu nih bagaimana caranya dia memitigasi risiko, bagaimana caranya dia mengobati penyakitnya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu, dokter perusahaan kami itu juga meninggal karena COVID. Bahkan minggu kemarin, salah satu pengusaha besar juga, pemilik salah satu mall terbesar di Makassar, itu juga meninggal karena COVID. Nah, kita tidak tahu umur berapa Tuhan itu memanggil kita. Kita tidak tahu bahwa kapan waktunya kita harus menghadap Sang Pencipta. Oleh sebab itu, kita harus paham bahwa sebenarnya kehidupan kita di muka bumi ini atau di dunia ini adalah persinggahan yang sementara. Ini yang kadang-kadang sebagai manusia, kita tidak menyadari hal itu. Kita kadang-kadang menganggap bahwa dunia ini adalah tempat kita yang permanen. Sehingga kita melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak menyukakan hati Tuhan. Pada saat waktunya tiba, saat ini kita semua berada dalam antrian. Pada saat waktunya tiba, kita tidak bisa mengatakan, Tuhan, saya mau nomor antrian saya diganti dulu. Kasih saja ke orang lain. Saya belum waktunya. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kita berada dalam satu antrian, di mana kita akan tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil. Nah, setelah kematian, kita akan menghadapi suatu kehidupan yang kekal, ataupun suatu kematian atau kebinasaan yang kekal. Kematian atau kehidupan yang kekal itu adalah merupakan akibat dari kehidupan yang sementara di bumi ini. Jadi kita jangan menukar bahwa, wah kita ini hidup akan sekian tahun lagi. Masih banyak waktu yang Tuhan siapkan. Tidak akan banyak. Kita akan tidak tahu kapan kita dipanggil. Baru-baru kita kalau kita nonton di TV, kita lihat lagi seorang artis juga dipanggil sama Tuhan. Usianya masih muda. Baru 40-an lebih. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu kapan waktunya dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, maka janganlah kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan, jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Itu pada saat sore hari ini, saya mengangkat tema bahwa hidup kita hendaknya menjadi berkat. Agar pada saatnya nanti Tuhan memanggil kita kembali, hidup kita sudah bermanfaat, hidup kita sudah menjadi berkat, dan kita pun berkenan kepada Tuhan. Next. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kita sebagai manusia? Bisa next lagi Pak Hendra. Menjadi sukses atau menjadi berhasil Bapak Ibu, itu adalah impian semua orang. Mulai dari kita lahir, kemudian kita bertumbuh besar, kita belajar, kita kerja, kita memaksimalkan karir kita meraih prestasi yang gemilang, hidup enak, berlimpah-limpah dengan harta, kita memiliki jaminan masa depan, itu semua hal yang didambakan oleh setiap orang. Saya sangat yakin bahwa setiap orang pasti memimpikan hal yang seperti itu.
menjadi sukses, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang populer, itu pasti dambaan setiap orang. Apakah hal itu salah Bapak Ibu? Tentu saja tidak. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat baik. Karena sesuai dengan janji firman Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Ulangan, pasal 28 ayat 1 sampai 14, itu berbicara tentang berkat. Maka janji Tuhan itu berkata bahwa kita anak-anak Tuhan itu pasti akan diberkati. Kita janji firman Tuhan bahwa kita akan naik menjadi kepala dan tidak turun. Kita bukan menjadi ekor, naik dan tidak turun. Itu janji firman Tuhan. Lumbung-lumbung padi kita akan diisi penuh oleh Tuhan. Karena kita akan bertambah-tambah. Itu berbicara semua mengenai berkat. Dan itu adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang diharapkan oleh setiap manusia. Nah, namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa berkat yang kita terima dari Tuhan itu adalah bukan untuk berkat buat diri kita sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya mau meminta-minta berkat. Saya ingat 2 minggu yang lalu ketika Ibu Vera menyampaikan firman Tuhan, itu disampaikan bahwa kita jangan menjadi pengemis rohani. Kita melulu minta saja kepada Tuhan. Nah, tetapi bagaimana kehidupan kita ini bisa bermanfaat atau bisa menjadi berkat ataupun menyalurkan dan melepaskan berkat kepada orang lain. Di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 22, ini firman Tuhan berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, buah Bapak Ibu itu merupakan hasil dari suatu pertumbuhan ataupun kehidupan. Buah berbicara mengenai sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau kita melihat atau kita menanam sebuah pohon, anggaplah kita menanam sebuah pohon mangga. Tujuan kita menanam pohon mangga itu Bapak Ibu pasti kita mengharapkan buahnya kan? Tidak mungkin kita menanam pohon mangga terus kita hanya senang melihat pohonnya akan tumbuh besar, menghasilkan daun yang lebat. Lebih dari itu pasti kita mengharapkan buah dari pohon mangga tersebut. Nah, kalau dia hanya bertumbuh, menjadi besar, menghasilkan daun, lama-lama kan kita hanya capek untuk bersihin daun mangga saja. Dan kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari pohon tersebut. Bertumbuh itu berbicara mengenai diri sendiri. Jadi memang Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus bertumbuh. Nah, tetapi anak-anak Tuhan atau kita sebagai orang Kristen bukan hanya bertumbuh, karena bertumbuh berbicara mengenai diri sendiri, tetapi hendaknya kita berbuah. Berbuah itu berbicara mengenai kehidupan yang berdampak kepada orang lain. Kalau kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 10, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, di sini dalam ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Roti itu merupakan bagian berkat Tuhan untuk kita nikmati. Jadi Tuhan menyediakan roti untuk kita nikmati. Sedangkan benih itu berbicara mengenai berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita tabur kembali. Sehingga benih itu bisa berlipat kali ganda hasilnya dan menghasilkan bagi orang lain di sekitar kita. Next. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana agar kita dapat menghasilkan buah? Bagaimana sih agar kehidupan kita itu bisa berbuah bagi orang lain? Mari kita sama-sama membaca di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan, tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Seperti pokok anggur, Bapak Ibu, ranting itu tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri. Ranting itu harus melekat kepada pokok anggur, sehingga dia bisa menghasilkan buah. Sama halnya dengan kita manusia. Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Kita ranting yang akan menghasilkan buah. Jika kehidupan kita melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar, maka kita tidak akan mengalami kekeringan rohani. Kalau kita melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar, maka hidup kita bisa menjadi berkat karena kita mengerti apa tujuan Tuhan terhadap hidup kita. Bisa selanjutnya, Pak Hendra. Nah, Bapak Ibu, gaya hidup menjadi berkat itu lahir dari relasi yang kuat dengan Tuhan. Bagaimana sih caranya kita membangun relasi yang kuat dan intim dengan Tuhan? Itu ada 3 hal yang kita bisa penuhi pada saat kita mau membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Pertama, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan, itu bagaimana caranya? Pertama tentu kehidupan kita adalah kehidupan doa. Melalui doa. Doa itu menghubungkan kita secara rohani dengan Tuhan. Minta hati yang bijaksana kepada Tuhan. Karena iblis selalu mencari peluang untuk menghancurkan niat baik kita. Kadang-kadang kita sudah memiliki satu niat yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Tetapi iblis itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Melalui persekutuan seperti saat ini. Tidak dapat kita pungkiri Bapak Ibu bahwa kita ini manusia sangat lemah. Kita terdiri dari daging. Di mana kadang-kadang godaan itu sangat besar. Godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan pun itu sangat besar. Karena kita masih terdiri dari daging. Oleh sebab itu, bagaimana agar hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, maka kita harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui kehidupan doa yang teratur. Berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan memproteksi kita, melindungi kita, agar kita di dalam keseharian kita, baik dalam kita bertutur kata, baik dalam kita berperilaku maupun kita berpikir, biarlah kiranya semua itu berasal daripada Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya agar gaya hidup kita itu bisa menjadi berkat, yaitu mentaati perintah Tuhan atau memiliki respon hati yang benar terhadap firman Tuhan. Nah, kita memiliki kebiasaan bahwa kita itu rajin membaca firman Tuhan. Kita bersyukur punya satu persekutuan doa di BCA ini, di mana setiap hari kita bisa menerima ayat-ayat firman Tuhan, mendapat sharing-sharing tentang kebenaran firman Tuhan ataupun kesaksian-kesaksian dari orang-orang lain yang semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Membaca Alkitab tidak hanya kita pandai membaca, tetapi lebih dari itu, kita harus bisa memahami apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan dari setiap ayat yang kita baca. Firman Tuhan yang kita baca hendaknya jatuh di tanah yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat kita membaca firman Tuhan itu bermacam-macam pada saat kita refleksikan dalam kehidupan kita.
Tergantung firman Tuhan itu jatuh di tanah yang mana. Apakah dia jatuh di pinggir jalan, ataukah jatuh di semak duri. Nah, kita menginginkan agar setiap firman Tuhan itu jatuh di hati yang baik, di tanah yang baik. Sehingga setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dapat kita lakukan dan kita memiliki respon yang positif atau memiliki respon hati yang benar terhadap setiap kebenaran firman Tuhan. Ketiga adalah bahwa kita harus minta tuntunan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kita tidak akan pernah kuat Bapak Ibu melawan atau menghadapi kondisi dunia saat ini, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai godaan. Kita tidak akan kuat tanpa tuntunan Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Tuhan sudah menyediakan peta jalan kebenaran. Peta jalan itu adalah Alkitab. Jadi itu adalah panduan kita. Itu adalah buku sakti kita. Dan juga Tuhan Yesus memberikan kepada kita roh penolong dan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah sebagai guide bagi kita di dalam kita menjalani peta kehidupan ini. Di dalam kita menerapkan kebenaran firman Tuhan atau memahami kebenaran firman Tuhan, kita perlu tuntunan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Pada saat kita menggunakan peta atau Alkitab sebagai peta jalan kebenaran, maka kita juga memerlukan guide, yaitu Roh Tuhan atau Roh penghibur, Roh Kudus yang akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan, untuk mencapai apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bisa slide berikutnya, Pak. Next, Pak Hendra. Buah yang sesungguhnya, Bapak Ibu, sebenarnya itu direfleksikan melalui tindakan kita sehari-hari. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat kita membaca firman Tuhan, kita tidak hanya pandai membaca, kita tidak hanya pandai mendengar, tetapi lebih dari itu bahwa kita harus merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi di dalam ayat pertama, pada saat pembukaan, di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 16 yang berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak kita itu bisa dipermuliakan melalui kelakuan kita, melalui tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sangat penting bagi anak-anak Tuhan untuk merefleksikan hal-hal yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh yang diambil dalam Alkitab di sini kita ambil di dalam kisah orang Samaria. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Di situ diceritakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, di dalam perjalanannya orang ini dirampok. Dia tidak hanya dirampok, tetapi dia juga dianiaya sehingga orang ini menderita luka yang sangat parah dan tidak bisa berdiri lagi. Dia jatuh, dia tergeletak di pinggir jalan. Ketika itu lewatlah seorang imam besar, melihat orang yang terluka ini, melihat orang yang sengsara ini, tetapi apa yang dilakukan Bapak Ibu oleh imam besar ini? Dia hanya melihat dan mengambil jalan yang lain. Dia mengambil jalan yang lain dan meninggalkan orang yang sedang sekarat ini. Tidak lama kemudian lewatlah seorang Lewi. Orang Lewi di Alkitab itu berbicara mengenai orang-orang yang biasanya membantu imam-imam besar pada saat dilakukan upacara, pada saat dilakukan ibadah. Mereka biasanya bertugas di kemah-kemah suci. Nah, orang Lewi ini pun melakukan hal yang sama dengan bosnya. Ya, bosnya melihat orang ini dicuekin, ya dia juga melewati orang yang butuh pertolongan ini dan berlalu begitu saja. Kemudian datanglah seorang Samaria. Seperti kita ketahui bahwa orang Samaria ini tidak disukai oleh orang Yahudi. Ya, karena dianggap dia tidak setara dengan orang Yahudi. Orang Samaria ini dianggap orang golongan kelas 2.
dianggap dia menyembah berhala lah, dia kawin dengan suku yang maksudnya bukan suku Yahudi sehingga mereka tidak dianggap. Nah, ketika orang Samaria ini lewat, jatuhlah belas kasihannya kepada orang yang sedang sekarat ini. Dia kemudian turun dari keledainya, dia membalut luka dari orang yang sakit ini, dia menaburkan minyak, mengoleskan minyak, membalut luka-lukanya, mengangkatnya ke atas keledai dan membawanya ke tempat penginapan. Apakah sampai di situ saja Bapak Ibu? Tidak. Setelah sampai di tempat penginapan, orang Samaria ini kemudian menitip pesan kepada pemilik penginapan dan berkata, ini saya simpan uang ya untuk bantu mengobati orang yang terluka ini karena saya akan melanjutkan perjalanan. Apabila uang yang saya titip ini tidak cukup, maka saya akan membayarnya pada saat saya kembali dari perjalanan. Nah, kisah ini membuktikan kepada kita bahwa memahami sebuah kebenaran seperti contohnya imam-imam besar, mungkin seluruh kitab Taurat sudah dia hafal oleh imam-imam besar ini. Dia sangat memahami arti sebuah kebenaran. Ya, mungkin dalam setiap ibadah mulutnya berbicara tentang kebenaran. Berbicara sesuatu yang baik. Tetapi dalam kenyataannya, apakah dia bersedia melakukannya? Ini belum tentu. Dan dalam kisah ini memang tidak dilakukan oleh orang Lewi dan imam besar ini. Yang melakukan ini adalah justru orang Samaria yang tidak masuk dalam hitungan. Aktif melayani tidak selalu berarti taat firman Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita masing-masing mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita ini sudah benar, sudah layak di hadapan Tuhan? Jangan sampai kita hanya pandai berbicara. Jangan sampai kita hanya pandai menakjubkan semua orang melihat kita. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mempraktekkan kebenaran yang sebenarnya. Mengasihi sesama manusia itu tanpa memandang latar belakang. Itu adalah ajaran kasih yang Tuhan Yesus sendiri sudah ajarkan kepada kita. Dan itu harus kita praktekkan. Berkat yang sesungguhnya itu adalah sebenarnya pada saat kita bisa memberkati orang lain. Di dalam kisah pasal Rasul pasal 20 ayat 35 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah berkatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berkat, Bapak Ibu, tidak semata-mata itu berbicara mengenai materi. Berkat yang kita berikan kepada orang lain itu bisa melalui berkat tenaga yang kita berikan, sumbangsi pemikiran yang baik, semangat, tenaga, talenta yang kita miliki, itu pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti kata Tuhan Yesus bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Benar, kalau kita pikir-pikir, ya pada saat kita memberi berarti kita berkelimpahan dong. Berarti kita memiliki sesuatu untuk memberikan kepada orang lain. Berarti kita lebih beruntung karena kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, berkat-berkat apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu saya akan berbicara mengenai 4 berkat yang bisa kita bagikan kepada sesama kita. Berkat pertama. Ya, ini di sini slide-nya blessed to be a blessing. Jadi bagaimana kita diberkati untuk menjadi berkat Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, melalui berkat jasmani.
Di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39 ini berbicara mengenai bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah hukum kedua dari hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, itu memberi merupakan salah satu ciri dari orang Kristen. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan berkata seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, jadi pada saat kita memberi, tidak usah kita pikir-pikir. Tidak usah kita, di poin kedua mengatakan memberi tidak perlu mendapat balasan. Pada saat kita memberi, memberikanlah dengan kerelaan hati. Firman Tuhan sudah mengatakan orang yang menabur sedikit, pasti akan menuai sedikit. Jadi kalau kita rajin menabur Bapak Ibu, percaya saja, hasil tuaian kita juga akan berlipat-lipat kali ganda. Percaya, itu sudah janji firman Tuhan. Ini ada ayatnya di Alkitab. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, pasti juga akan menuai banyak. Nah, yang kedua, memberi tidak perlu mendapat balasan. Firman Tuhan mengatakan apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sangat manusiawi Bapak Ibu. Coba kalau kita mengadakan pesta atau kita mengadakan acara, pada saat kita membuat undangan. Pasti yang nomor satu dalam urutan undangan itu kita undang dulu ya. Orang-orang yang populer, orang-orang yang top, keluarga-keluarga yang kaya raya, orang-orang yang punya pengaruh itu pasti masuk dalam urutan VIP dalam undangan kita. Nanti kalau ada sisa undangan, kasihan baru, oh kita lihat dulu yang mana ini lagi. Keluarga yang miskin, orang-orang yang susah. Nah, biasanya seperti itu manusia. Pada saat akan melakukan pesta, pasti orang-orang yang terpandang dulu diundang. Dan itu manusiawi. Karena memang seperti itulah manusia. Nah, tetapi di sini ajaran firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus punya belas kasihan kepada orang-orang lain. Karena orang-orang miskin itu, orang-orang yang berkekurangan itu, justru yang lebih membutuhkan kita. Ini saya ada sedikit kesaksian Bapak Ibu mengenai memberi. Kejadian ini sudah sangat lama. Sudah sekitar lebih dari 15, mungkin sudah hampir 20 tahun yang lalu ya. Vena itu masih kecil waktu itu. Vena mungkin masih baru berusia sekitar 5-6 tahun ketika itu. Nah, pada waktu itu hari Sabtu saya ingat, saya habis ikut persekutuan doa pagi. Nah, pada saat keluar dari rumah persekutuan, saya mau pulang ke rumah. Nah, pada saat mau pulang itu, saya mau naik angkot Bapak Ibu. Mau naik angkot atau mau naik taksi saja. Nah, tetapi Vena tuh nggak mau. Vena maunya, anak saya yang bungsu itu dia maunya mau naik becak. Mama saya mau naik becak. Ya sudah, kalau begitu kita naik becak saja. Karena rumah saya cukup jauh. Nah, pada saat saya panggil seorang tukang becak, saya menyebutkan, saya udah lupa, ya ini kejadian udah lama sekali, saya udah lupa berapa saya tawar waktu itu tukang becak. Tukang becak itu tanpa mengatakan naik atau naik harganya, langsung mengatakan, iya Bu, silahkan naik. Saya langsung naik. Dan tukang becak itu mengayuh becaknya. Jadi saya waktu itu saya dengan mama saya, dengan anak saya yang bungsu. Naik becak, kira-kira sekitar 100 meter, tukang becak ini mengayuh becaknya.
tiba-tiba ada tukang becak yang lain yang bertanya kepada dia. Dia bertanya dalam bahasa Makassar, Bapak Ibu. Tapi kan saya mengerti bahasa Makassar. Nah, temannya ini bertanya kepada dia. Dia bilang, apakah kau sudah memakamkan atau sudah kebumikan anakmu? Dia bilang, belum. Saya kaget. Kan di Makassar tukang becak kita panggil Daeng. Saya bilang, Daeng, anaknya kenapa? Kemudian Daeng ini mengatakan, anaknya meninggal. Saya kaget, Bapak Ibu. Meninggal? Oh, kalau begitu kasih turun saya sekarang, Daeng. Kenapa Daeng belum kebumikan anaknya? Dia bilang, oh tidak apa-apa, Bu. Saya antar saja Ibu sampai ke rumah. Saya tahu persis bahwa Daeng ini sangat takut menurunkan saya di jalan, karena dia pasti takut saya tidak bayar. Karena kan baru berapa meter, baru sekitar 100 meter. Saya bilang ke Daengnya, tidak, turunkan saya punya uang untuk membayar Bapak. Turunkan Pak sekarang. Saya paksa dia menurunkan. Bapak Ibu, ketika itu saya memberikan seluruh uang yang ada dalam tas saya. Seluruh uang yang ada dalam dompet saya ketika itu saya serahkan, dan saya hanya menyisakan untuk saya naik becak lagi menyambung perjalanan saya pulang ke rumah. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pada saat saya memberikan seluruh uang saya di dalam dompet itu, tukang becak itu mengeluarkan catatan dari kantongnya. Catatan mengenai apa yang harus dia beli untuk pemakaman anaknya. Ada kapas, ada kain kafan, dan sebagainya. Sesuai orang Muslim. Bapak Ibu tahu apa yang ajaib dari perbuatan ini? Apa yang ajaib dari kejadian ini maksud saya? Uang yang saya berikan itu hanya lebih berapa ratus atau berapa ribu rupiah, 2.000 rupiah kayaknya, hanya lebih 2.000 rupiah. Seperti, jadi misalnya ya saya lupa berapa, misalnya 50.000 saya kasih waktu itu. Dia butuh 48.000 untuk membeli semua keperluan untuk pemakaman anaknya. Tuhan bisa memakai kita untuk melakukan hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Itu sebabnya tadi bagaimana caranya agar kita bisa berbuah. Minta doa, minta dekat kepada Tuhan agar Tuhan tidak mengeraskan hati kita. Dengan otomatis saya memberikan semua isi uang yang ada dalam dompet saya. Saya tidak berpikir apa-apa. Tidak mungkin kan tukang becak membalas saya, dan saya memang tidak mengharapkan balasan. Saya melakukannya dengan keikhlasan, dan saya ketika saya menyerahkan uang itu, saya menangis, mama saya menangis, tukang becak itu menangis. Dia menangis dan dia mengucapkan banyak terima kasih kepada saya. Kembali kepada firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Saya tidak pernah mengharapkan balasan, tetapi Tuhan itu tidak pernah berhutang, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah melupakan catatannya. Ketika itu saya punya kerinduan untuk membeli rumah. Tapi saya belum punya uang, Bapak Ibu. Waktu itu berapa sih gaji saya? Tetapi tidak lama setelah kejadian itu keluar PKB yang pertama, Bapak Ibu. Dan di situ ada kesempatan untuk kita membeli rumah. Saya bisa membeli rumah pertama waktu itu, dan rumah itu sampai sekarang menghasilkan uang. Tidak pernah dia berhenti disewa orang. Rumah itu ada di dekat BCA Panakukang. Ada amin, Bapak Ibu, kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa cara Tuhan. Pada saat kita memberikan sesuatu untuk membantu orang lain, tidak usah kita berpikir banyak-banyak, tidak usah kita berpikir itu dikembalikan. Tuhan tahu caranya membalas kok. Nah, ini tadi mengenai berkat jasmani. Kemudian Bapak Ibu, mari kita lanjut. Bagaimana sih cara kita memberkati orang lain? Melalui spirit, melalui semangat. Di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 14 berbunyi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saat kondisi seperti saat ini, saat pandemi ini tidak kunjung berakhir, sangat banyak orang yang susah di sekitar kita. Sangat banyak orang yang stres, yang depresi. Banyak orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu, yang sakit. Nah, sehingga kita pun bisa menularkan semangat yang baik
kepada orang-orang di sekitar kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah membangun kembali semangat yang patah, membangun kembali semangat mereka yang sudah pudar. Ucapan kita hendaknya menjadi penghiburan bagi orang yang sedang berduka. Doa kita hendaknya menjadi kekuatan bagi orang yang membutuhkan. Usahakan agar setiap ucapan yang keluar dari mulut bibir kita itu adalah ucapan yang memberkati. Ucapan yang bisa mengubahkan hidup seseorang menjadi lebih baik. Usahakan pada saat ini kan kebanyakan mungkin yang ikut pada malam hari ini banyak bos-bos yang pasti punya anak buah. Tidak jarang kadang-kadang staf kita ingin bertemu dengan kita kan, sedikit curhat atau menyampaikan sesuatu, minta waktu. Usahakanlah setiap kali seseorang bertemu dengan kita, seseorang menghadap dengan kita, pada saat orang itu selesai bertemu dengan kita, pada saat orang tersebut keluar dari ruangan kita, keadaan orang itu menjadi lebih baik dibanding sebelum dia masuk kepada kita. Jangan sampai orang itu setelah bertemu dengan kita, setelah dia keluar, malah kondisinya semakin gawat. Malah kondisinya semakin tidak ada damai sejahtera. Nah, kita mencari berkat Bapak Ibu di mana saja kita berada. Mau di rumah, mau di kantor, mau di masyarakat. Melalui semangat yang kita berikan, melalui perkataan yang baik seperti dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29 berbunyi seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Semangat itu penting Bapak Ibu. Saya ingat pada saat saya sakit. Pada saat saya sakit itu, saya masuk rumah sakit bulan Juni. Saya kena COVID-19. Kalau Bapak Ibu yang sering ikut sepakat doa ini pasti sudah pernah mendengar kesaksian saya. Nah, pada saat saya sakit dan dirawat di rumah sakit, kata-kata penghiburan itu yang sebenarnya membuat imun saya menjadi kuat. Saya memiliki atasan-atasan yang sangat baik. Pak Hendrik Sia menelpon saya, menanyakan kondisi saya hampir setiap hari. Pak Erwan Yuris mengatakan seperti ini, Lin, kamu tidak usah takut ya. Ilmu kedokteran saat ini sudah canggih, kamu pasti sembuh. Padahal saya tahu Bapak Ibu, saat itu, pada saat saya sakit, COVID-19 itu baru saja launching. Belum ada obatnya. Belum ada tanda-tanda vaksin dan segala macam. Tetapi karena atasan-atasan saya ini semua adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang memberikan saya semangat. Teman-teman saya, ada Pak Aan di sini, ada Pak Indra, teman-teman saya, anak-anak saya di kantor memberikan saya support melalui WA. Semangat Bu, Ibu pasti sehat kembali. Doa-doa mereka naikkan untuk kesembuhan saya. Dan benar, saya di rumah sakit itu hanya 4 hari. Hari kelima saya sudah keluar. Kenapa? Karena saya mendapat satu spirit, mendapat satu semangat dari lingkungan saya, dari atasan saya, dari teman-teman saya, terlebih dari keluarga saya. Itu yang membuat imun saya semakin baik dan akhirnya saya benar-benar cepat keluar dari rumah sakit. Terbukti hari ini, saya sehat Bapak Ibu, bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu pada sore hari ini. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain? Melalui talenta atau bakat yang kita miliki. Bisa next Pak Hendra. Talenta atau bakat yang kita miliki, bakat itu biasanya kita bawa sejak kita lahir. Misalnya kita memiliki bakat seni, ya. Kalau saya Bapak Ibu, saya sangat tidak memiliki bakat seni. Bakat saya itu kadang-kadang kalau menyanyi, ya kalau saya di gereja, saya itu takut sekali menyanyi suara saya sampai keluar. Kenapa? Karena kalau saya menyanyi suara saya keluar, tiba-tiba orang yang di depan saya bisa balik ke belakang melihat siapa nih yang menyanyi suaranya sangat false.
Jadi saya itu tidak punya bakat bakat seni untuk menyanyi itu nggak bisa. Saya nggak bisa menyanyi. Nah, tetapi setiap manusia itu unik. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan itu pasti memiliki bakat dan talenta yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita punya bakat atau kita punya talenta, kita jangan hanya berdiam diri saja. Kita harus bertindak. Kita harus merefleksikan bakat atau talenta yang kita miliki ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya kita bisa main musik. Kita main musik, kita bisa mengajak ke orang lain. Saya ingat suami saya, Bapak Ibu, adalah hamba Tuhan. Nah, waktu anak-anak saya, mereka masih remaja, mereka semua itu tinggal di Makassar. Jadi mereka semua membantu papanya dalam pelayanan. Nah, anak saya waktu masih kecil mereka bermain tamborin. Giliran mereka sudah mulai besar, mereka sudah akan pindah ke Jakarta, mereka menurunkan bakat itu kepada anak-anak remaja yang ada di gereja. Jadi mengajarin dulu anak-anak yang ada di gereja itu bermain tamborin. Sehingga anak-anak yang ada di gereja kami saat ini juga sudah bisa bermain tamborin. Nah, mungkin teman-teman yang lain atau Bapak Ibu yang lain punya bakat-bakat khusus. Kita jangan pendam, kita berikan, kita berbagi kepada orang lain, sehingga talenta yang kita miliki itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, hal positif sebenarnya yang terjadi bagi diri kita sendiri pada saat kita membagikan talenta atau membagikan bakat itu kepada orang lain, sebenarnya kita sendiri mengasah atau lebih mempertajam, memperdalam lagi bakat yang kita miliki. Kenapa? Karena kita mau berbagi. Jangan pernah takut bahwa murid kita lebih jago ya. Lebih bagus kalau anak-anak kita, murid-murid kita itu lebih jago dari kita, lebih hebat dari kita, maka kita sebagai orang yang berperan dalam kesuksesannya itu pasti juga akan bangga. Waduh, saya sangat senang melihat orang lain bisa berhasil. Saya ada andil di dalam membuat dia menjadi berhasil. Itu adalah sesuatu yang sangat baik, Bapak Ibu. Jadi bakat dan talenta yang kita miliki itu harus kita bagi. Kalau di Alkitab saya lihat perumpamaan mengenai talenta itu dia masing-masing bagikan talenta kepada hamba-hambanya. Jadi ada 3 orang hamba yang dia kasih. Hamba pertama dia kasih 1 talenta, hamba kedua dia kasih 2 talenta, dan hamba ketiga dikasih 5 talenta. Kemudian dia melakukan perjalanan dan setelah dia kembali, dia kemudian menanyakan, dia mengumpulkan kembali hamba-hambanya dan bertanya, bagaimana dengan talenta yang sudah dipercayakan kepadanya? Nah, yang diberikan 5 talenta dengan girangnya memberikan kepada tuannya, Tuan, saya sudah mengembangkan talenta ini menjadi 10. Maka tuannya mengatakan apa? Luar biasa, kamu adalah hamba yang setia, hamba yang bisa dipercaya. Masuklah dan makan dengan saya. Yang kedua begitu juga, begitu dikasih, Tuan sudah memberikan saya 2 talenta dan sekarang sudah menjadi 4 talenta. Ini juga hamba yang luar biasa melipat kalikan dan melipat gandakan berkat atau talenta yang sudah dipercayakan tuannya menjadi 100%, menjadi 4. Kemudian masuklah hamba yang dikasih 1 talenta, dan apa yang terjadi? Hamba ini tidak melakukan apa-apa tetapi menyembunyikan uang itu di dalam tanah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu contoh bagaimana masing-masing kita diberikan talenta, diberikan bakat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah kita gunakan talenta dan bakat yang kita miliki untuk bisa berbagi dengan sesama, untuk membantu orang lain juga menjadi berhasil melalui bakat-bakat atau talenta yang kita miliki. Dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Berkat yang keempat yaitu mengenai keteladanan. Di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12b berbunyi seperti ini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi teladan. Bukan hanya di rumah kita menjadi teladan, tetapi kita juga harus menjadi teladan di kantor, di gereja, di masyarakat. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu, kita selalu disorot, ya. Orang bisa mengenal Tuhan Yesus melalui diri kita, melalui hidup kita. Cerminan
Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Sehingga pada saat dimanapun kita berada, kita bisa mencerminkan kasih Tuhan kepada orang lain, maka orang mengatakan ini baru benar-benar anak Tuhan. Ini baru benar-benar orang Kristen. Satu teladan itu jauh lebih baik daripada sejuta nasihat. Contohnya, paling gampang adalah contoh anak-anak kita. Ya, mungkin hampir setiap hari kita selalu memberitahukan mereka bagaimana mereka harus bertindak, bagaimana mereka harus merespon atau mengerjakan segala sesuatu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu segala sesuatu seperti yang orang tuanya lakukan, Bapak Ibu. Ya, itu kadang-kadang kan orang mengatakan ini penyakit ini penyakit turunan. Sebenarnya penyakit turunan itu kenapa? Itu adalah kebiasaan. Ya, misalnya orang diabetes. Orang yang diabetes kenapa? Karena suka makan gula. Jadi kalau orang tuanya itu suka makan gula, pasti dia suka masak yang manis-manis. Nah, dia masak manis-manis mulai dari kecil, anak-anak itu pasti makan makanan orang tuanya, makanan mamanya. Maka tiap hari juga dia makan sesuatu yang manis, akhirnya dia juga ikut, begitu dia dewasa nanti dia juga diabetes. Sehingga penyakit turunan itu sebenarnya bukan turunan karena apa, tapi karena kebiasaan. Nah, kebiasaan seperti itu akhirnya turun dan anak itu juga jadi ikut diabetes. Sebagai contoh saya itu Bapak Ibu ya, saya kalau makan ayam, saya suka makan ayam paha. Jadi saya itu kalau makan ayam selalu paha. Anak-anak saya tiga-tiganya kalau makan ayam hanya makan paha ayam, tidak makan dada. Nah, ini adalah contoh. Begitu pula mungkin pada saat kita minta anak-anak kita untuk ayo kamu tidurnya jangan terlalu malam ya, tetapi kita juga tidurnya selalu aja larut malam. Ya, itu kan pasti tidak bisa merubah mereka. Sebagai orang tua kita harus menjadi teladan bagi anak-anak, terutama dari sisi integritas. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Anak-anak itu mencontoh benar. Jadi anak-anak itu sebenarnya potret dari orang tuanya. Kita harus memberikan contoh perilaku yang baik, kata-kata yang membangun kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu pun boleh tumbuh menjadi anak-anak yang seperti apa yang kita harapkan. Kalau kita minta, kita punya kebiasaan, setiap malam harus berdoa. Anak-anak kita pasti rajin berdoa. Ingatkan mereka pagi-pagi, setiap pagi harus berdoa sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas. Berdoa, minta tuntunan Tuhan. Maka anak-anak kita pasti akan rajin berdoa. Tidak usah kita suruh, itu sudah otomatis. Tetapi kalau kita hanya mengatakan, ayo berdoa, nah ke gereja ya, hari Minggu ke gereja ya, tapi kita hari Minggu pun tetap aja sibuk kerja, atau mungkin kalau pengusaha tetap buka toko, atau bahkan jalan-jalan ke mall, acara-acara kondangan, tidak mendahulukan Tuhan, maka jangan harap anak kita juga melakukan hal yang sama. Pasti mereka tidak melakukannya. Pemimpin menjadi teladan bagi anak buahnya. Kalau istilah kerennya di BCA menjadi role model. Ya, jadi kita sebagai seorang pemimpin harusnya menjadi contoh bagi anak-anak buah kita. Mungkin di sini banyak yang Bapak Ibu mungkin banyak di atas S3 di mana mungkin kita sudah tidak pernah absen, kita tidak diwajibkan absen. Tetapi dengan tidak absen masuk kantor pun kita kan tidak pernah terlambat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus menjadi contoh bagi anak-anak. Di PKB diatur bahwa 5 kali terlambat dalam 1 bulan itu kan bisa kena surat teguran. Jangan sampai kita kena surat teguran, ya kan? Kalau kita mungkin memang kita tidak kena surat teguran karena kita absen kita tidak daftar, kita tidak tekan jari kita tidak absen. Tetapi kan ada tanggung jawab moral sebagai seorang pemimpin. Bagaimana kita itu menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Sehingga pada saat kita menegur mereka, jari ini menegur satu begini, maka yang lainnya tidak bisa kembali ke kita. Kenapa? Mereka tidak bisa mendapati celah untuk bisa menjatuhkan kita. Kita tidak punya celah untuk bisa mencelakakan kita. Karena dalam perilaku kita, dalam tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada kita, kita bisa menjalankannya dengan baik. Kita bisa menjalankannya dengan integritas, dengan takut akan Tuhan. Dan itu pasti akan membuat anak-anak buah kita tidak berani. Bosnya saja disiplin. Bosnya aja datangnya tidak pernah terlambat. Masa anak buahnya mau datang terlambat? Nah, begitu pula guru dia menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kita dengar juga baru-baru ini Bapak Ibu,
pejabat-pejabat ya, termasuk gubernur di Sulawesi Selatan, gubernur yang sangat kami agung-agungkan, yang sebenarnya sangat kami kasihi. Gubernur di Sulawesi Selatan itu adalah guru besar, Bapak Ibu, dia seorang profesor yang sebenarnya dalam soal pengetahuan ya, dia itu sudah tidak kurang sama sekali. Tapi apa yang kurang dari Bapak Gubernur sehingga dia bisa terjerat dalam KPK? Dia kekurangan hikmat. Dia kekurangan hikmat daripada Tuhan. Itu sebabnya sangat penting doa, sangat penting membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita diluputkan dari hal-hal yang berbahaya seperti itu. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah digadang-gadangkan atau pernah mungkin ada nasabah ataupun debitur yang berusaha untuk memberikan sesuatu kepada kita. Tapi kita sudah diajarkan bagaimana caranya kita bersikap secara profesional. Karena pada saat kita bersikap secara profesional, maka nasabah pun akan menghargai kita. Dia tidak akan berani macam-macam sama kita. Pasti dia akan setuju dengan kita. Pasti dia tidak akan sesuatu yang diberikan nasabah atau debitur itu memberikan sesuatu kepada kita, pasti dia punya niat, pasti dia punya maksud tertentu. Kalau kita bukan kerja di BCA, tidak mungkin kan dia mau memberikan kita sesuatu. Pada saat kita bisa menjaga integritas kita dengan baik, ini berbicara mengenai moral, maka kita juga akan dihargai. Mereka tidak akan bisa berbicara buruk di belakang kita. Nah, Bapak Ibu, keteladanan dan mendidik anak-anak kita itu kita harus mulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Dalam kita berpikir, dalam kita bertindak, dan dalam kita bertutur kata. Nah, ini adalah 4 hal yang saya seringkan pada sore hari ini. Bagaimana agar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, yang saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Saya pun sangat jauh dari sempurna, Bapak Ibu. Saya pun masih melakukan banyak kesalahan, masih banyak hal-hal yang kurang dalam hidup saya. Tetapi saya berusaha bagaimana caranya supaya kehidupan kita semakin hari semakin diperbaharui. Melalui tuntunan Roh Kudus, melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, sehingga hidup kita semakin diperbaharui dan akhirnya menuju semakin apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan tutup di dalam kitab Amsal, pasal 11 ayat 24-25 yang berkata seperti ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Satu kesaksian, satu pengusaha, ada seorang pengusaha di Makassar, pengusaha yang sungguh takut akan Tuhan. Ketika waktu dia baru memulai usahanya, dia itu hanya nebeng di toko-toko biasa, Bapak Ibu. Dia menjual arloji, menjual kacamata, dia nebeng di tokonya orang. Tetapi saat ini dia menjadi orang yang sangat kaya secara luar biasa. Dia memiliki toko yang banyak, memiliki tempat wisata, dan dia tetap murah hati untuk selalu berbagi berkat kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan datang dari daerah, hamba-hamba Tuhan kasihan yang tidak punya uang. Kadang-kadang kalau di daerah itu perpuluhan hamba-hamba Tuhan itu dikasih pisang, dikasih singkong. Bahkan ada seorang pendeta yang bercerita bahwa saking miskinnya semua jemaatnya, dia hanya waktu itu hanya punya sabun setengah batang, itu pun dimakan oleh sapi. Nah, jadi hamba Tuhan ini dia sangat suka membagi berkat. Bahkan ada satu hotelnya yang dia juga kasih gereja lokal untuk pakai beribadah. Setiap kali baru-baru pandemik, dia tidak hanya membagi sembako, tetapi di antara sembako itu dia selipkan amplop yang dia isi semua untuk hamba-hamba Tuhan. Hidupnya cukup sangat menjadi berkat. Dan di saat pandemi ini dia bukannya turun, tetapi dia semakin sukses. Ingat, kita tidak akan pernah kekurangan pada saat kita berbagi berkat dengan orang lain. Kita akan hidup dalam kelimpahan karena itu adalah janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Ada amin, Bapak Ibu? Sekian sharing saya pada sore hari ini. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom, terima kasih atas sharing firman Tuhannya Ibu Herlina. Puji nama Tuhan, kita sangat terberkati untuk sharing sore hari ini. Semoga setiap kita juga bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, khususnya tempat kerja kita. Tidak perlu untuk mungkin membantu secara jasmani, tapi secara
perbuatan kita, tindakan kita itu kita sudah bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhannya Bu Herlina, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipandu oleh Pak Wahyu Hagai dari KCU Kalimalang. Untuk Pak Wahyu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan pada hari ini, kami bersyukur kalau kami boleh belajar Tuhan, bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa apabila kami tidak tinggal di dalam Engkau Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh belajar untuk Engkau tinggal di dalam kami Tuhan, agar kami dapat berbuah ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, tolong Bapak, kami anak-anak-Mu, dan juga di seluruh dunia ini Tuhan, anak-anak Tuhan, biarlah Engkau bawa ya Bapak, mereka ke pertobatan Tuhan, untuk berbalik kepadamu Tuhan, untuk kembali tinggal di dalam-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berbuah Tuhan, bisa menjadi terang dan garam, dan ya Tuhan, buah kami bisa dinikmati, dan orang-orang dapat melihat Allah melalui perbuatan kami Tuhan Yesus. Dan juga sebentar kami juga berdoa untuk ekonomi ya Bapa di dunia ini. Tuhan tahu bahwa ekonomi di dunia ini sedang mengalami penurunan Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka perlukan Tuhan, dan Bapa berikan jajaran-jajaran pemerintah hikmat yang daripadamu Tuhan. Biarlah ya Bapa melalui pengertian yang daripada Engkau, mereka dapat membawa bangsa mereka untuk pulih kembali secara ekonomi Tuhan. Dan ya Tuhan, tolong berikan mereka hikmat agar mereka mau sayang kembali dengan rakyat-rakyatnya, menjauhkan mereka dari segala korupsi ya Bapa. Biarlah ya Bapa mereka boleh berbalik kepadamu melalui pengalaman yang mereka alami Tuhan. Terutama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi. Tuhan, tolong tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Engkau berikan beliau kekuatan, Engkau berikan beliau kesehatan, hikmat yang daripadamu Tuhan. Kami percaya bahwa pemerintahan semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Engkau turut campur tangan untuk Bapak Jokowi Tuhan, sehingga bangsa ini boleh terberkati ya Bapak, melalui beliau dan jajaran-jajaran pemerintahnya Tuhan. Biarlah ya Bapak, mereka boleh mengenal Engkau suatu saat nanti ya Bapak sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang ajaib Tuhan Yesus. Dan juga ya Bapak, kami juga berdoa Bapak bagi pertobatan-pertobatan orang-orang di dunia ini Tuhan. Ya Tuhan, hari ini iblis begitu gencar Tuhan Yesus membawa seseorang ke jurang maut Bapak. Biarlah ya Bapak, Engkau bantu mereka ya Bapak melalui pengalaman mereka untuk membawa mereka kepada pertobatan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami semuanya sepakat bertobat, berbalik kepadamu, merendahkan diri, maka dunia ini akan kembali pulih ya Bapak. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk dunia pendidikan Bapak. Ya Tuhan, saat ini anak-anak-Mu Bapak yang sedang belajar online, biarlah ya Bapak melalui kekuatan-Mu, hikmat-Mu, biarlah mereka boleh belajar ya Bapak untuk terus giat belajar Tuhan, dan mereka boleh pergunakan talenta-talentanya sehingga mereka boleh menjadi generasi penerus yang berguna bagi bangsa mereka, yang berguna bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter dan para medis Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Tuhan tolong topang terus mereka dengan tangan-Mu yang kuat. Biarlah ya Tuhan melalui pengalaman mereka, mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Dan juga ya Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit Tuhan Yesus, terutama yang sedang sakit COVID-19, biarlah Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, maka seseorang boleh dibawa untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Dan juga Bapak, kami juga berdoa untuk para tentara dan polisi yang senantiasa menjaga keamanan setiap bangsa di dunia. Di bangsa Indonesia ini Tuhan, tolong Bapak berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan
hikmat daripada Engkau mereka, jauhkan mereka dari korupsi Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh menjalankan tugasnya sesuai dengan kasih yang mereka punya di dalam diri mereka masing-masing Tuhan Yesus, supaya mereka boleh menjaga keamanan bangsa dengan tulus Tuhan. Dan juga ya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan tahu bahwa banyak sekali bencana-bencana alam terjadi Tuhan Yesus di dunia ini. Tuhan, tolong lawat mereka Tuhan Yesus yang sedang mengalami kesedihan Tuhan Yesus. Mungkin mereka kehilangan barang-barang berharga mereka, kehilangan orang yang terkasih dari mereka Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, berikan penghiburan untuk mereka Tuhan. Dan juga ya Tuhan Yesus, gerakan hati setiap orang-orang untuk mau saling membantu, saling menopang, saling menanggung kelemahan orang-orang yang terkena bencana ini itu Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, melalui pengalaman-pengalaman yang mereka punya, mereka boleh berbalik kepada Engkau juga ya Bapak. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk perusahaan kami Tuhan, BCA, dan anak-anak perusahaannya Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati dan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan kepada para petinggi sampai dengan jajaran terbawahnya Tuhan. Berikan mereka komunitas yang sehat Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, mereka boleh hidup rukun, mereka mau kerja sama ya Tuhan Yesus, mereka mau tim engagement Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika ada kerukunan, kesatuan di dalam perusahaan, maka berkat Tuhan pasti turun atas perusahaan kami, BCA dan anak-anak perusahaannya, mampu menjadi pilar penting bagi perekonomian di Indonesia Tuhan. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk grup WA dan Zoom sepakat berdoa ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong biarlah sepakat berdoa ini boleh terus bertumbuh, boleh terus eksis Tuhan Yesus, dan semakin banyak membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Dan Bapak, biarlah ya Bapak, apa yang dibagikan setiap harinya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami Tuhan Yesus dapat menjadi terang dan garam di dalam perusahaan kami, dapat menghadapi setiap masalah-masalah kami lewat kekuatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bu Herlina masih di mute, Bu. Ya. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, untuk ibadah kami pada sore hari ini. Kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami yang hadir pada sore hari ini, kami sudah diberkati melalui pujian, melalui kesaksian, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam di hati kami. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, boleh mempraktekkannya. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang sudah hadir pada sore hari ini, terutama Tuhan para panitia penyelenggara, Engkau juga berkati, biarlah melalui sepakat doa ini Tuhan, nama Tuhan saja yang semakin dipermuliakan. Dan Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih firman Tuhannya Bu Herlina. Terima kasih Bu Vera. Amin, Bu Herlina. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih doanya. Terima kasih semuanya. Sebentar teman-teman, ada pengumuman dari Ati. Ati, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Wah, ini sungguh berkat luar biasa ya. Hari ini kita bisa mencapai angka 100 di set doa yang ke-22. Yeay, kita kasih tepuk tangan dulu. Dan kita yakin sebenarnya masih banyak orang-orang di sana, di luar sana, insan-insan BCA yang mau ikut bergabung. Jadi, kita tidak boleh berhenti untuk terus mengundang teman-teman semua di dalam kegiatan set doa kita ini, dan ikut juga bergabung di WAG kita. Nanti
Pak Hendra akan pikirkan gimana ya Pak caranya supaya kita bisa lebih besar dari 100 orang di Zoom-nya gitu ya. Nah, tentunya kegiatan ini seperti yang tadi Vena udah sampaikan di awal gitu ya, ini kegiatan yang kita akan lakukan setiap 2 mingguan, di mana kita akan bersama-sama sebagai insan BCA gitu ya, baik yang masih aktif maupun yang sudah menjadi alumnus BCA untuk ikut serta di dalam kegiatan ini memuji dan bersepakat untuk berdoa memuji Tuhan gitu ya, supaya kita juga bisa jadi benih yang berbagi berkat kalau tadi kata Bu Herlina, seperti itu. Dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita juga percaya kegiatan ini tidak mengurangi kegiatan-kegiatan persekutuan doa kita di luar dari persekutuan di LBCA gitu ya. Tentu kita tetap tidak menggantikan itu, tidak menggantikan kegiatan gereja lokal kita. Jadi kita undanglah teman-teman kita sebanyak-banyaknya supaya kita semakin memperkuat iman kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kasih Kristus. Pak Hendra, mungkin ada tambahan lagi? Cukup, Ati. Ya, saya bersukacita sekali kalau hari ini kita bisa sama-sama dan remain 100 terus sampai tadi saya putus jaringan mau masuk sendiri kagak bisa. Baru kali ini host mau masuk kagak bisa. Jadi, tapi luar biasa, saya percaya apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kegerakan sebagai bagian dari insan BCA, bagian dari kontribusi kita di luar kontribusi kinerja kita yang sehari-hari yang kita lakukan. Ini adalah bagian di mana kita berjuang bersatu di dalam spiritual kita, Bapak Ibu. Terima kasih juga buat semua teman-teman dari anak perusahaan, ada Pak Herwandi, saya lihat ada Pak Ari, Pak Liston, ya. Minggu lalu juga ada Bulani, semuanya. Saya percaya ini semua bukan karena kita diundang saja, tapi ada kerinduan yang mempersatukan kita di tempat ini. Amen. Ya, thank you, Bapak Ibu. Ada yang pertama kali ikut kali. Iya, ada yang pertama kali ikut, boleh. Ada. Boleh. Banyak ini saya lihat ya, banyak. Iya, banyak. Mira, Jadi, Mira juga banyak ya. Ada Bu Mira, ya. Ada Yanes, Pak Yanes. Pak Yanes, ada BCA Live juga. BCA Live ada, BCA Insurance ada, Multi Finance ada, BCA Digital ada, ya. Luar biasa. Aduh, ya. Boleh tolong nyalakan videonya sebentar, Bapak Ibu. Kita yang bisa menyalakan boleh. Kita akan berfoto sebentar. Oke, sebentar. Kami menyambut semua teman-teman yang baru pertama kali hadir. Sebentar. Tahan. Oke, sebentar Bu Gyokni, jangan teks dulu Bu Gyokni. Oke, sebentar. Ini nanti ketutupan wajah orang. Oke, sebentar ya. Tolong jangan teks dulu. Oke, tahan. 1. Aduh, sebentar. Teksnya masih ada ini. Oke, tahan. 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi. Oke. Yap. Terima kasih.